Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang alhamdulillah seperti kita rasakan saat ini. Pemirsa, setiap tahunnya 12 Rabiul Awal seluruh umat muslim di dunia merayakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perayaan memperingati Maulid Nabi. Seluruh masyarakat Gorontalo melaksanakan kegiatan, diantaranya seperti pembacaan berjanji dan tradisi Gorontalo yakni walimah. Namun di balik perayaan semarak dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini bukan hanya sebagai perayaan seremonial. Tentunya kita bisa mengambil hikmah dari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seperti apa hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Maulid Nabi? Tentunya telah hadir bersama kita Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri yang nantinya akan memberikan tausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Habib, sebelumnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Suwarni Ahmad, surat Al-Ahzab ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat afiat. Alhamdulillah. Ya Ustaz, tema pembahasan kita kali ini Ustaz hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahunnya tanggal 12 Rabiul Awal kita seluruh umat muslim dunia merayakan Maulid Nabi. Namun ada yang menarik nih Ustaz. Karena perayaan ini lahir dan berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mungkin dari Ustaz bisa sedikit gambaran mengenai hal ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat sekaligus pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Sebenarnya berbicara masalah sejarah maulid ini memang itu ada sejak setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan abad kedua atau abad ketiga atau abad keempat. Akan tetapi perayaan maulid Nabi ini diadakan atau ada sejak abad ke-7. Dan ini yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang raja. Dan raja ini bukan di Gorontalo, tapi raja ini di Irak. Di salah satu kota, nama kotanya Irbil. Raja itu bernama Sultan Al-Mudhaffaruddin Al-Kawkabri. Itu nama sultannya. Dan ini orang yang bijaksana, orang yang luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwasannya Syekh atau Sultan Mudhaffar Al-Kawkabri ini atau seorang raja ini dia yang membuat maulid dan dipuji oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir bahwasannya Al-Imam Syekh Sultan Irbil ini adalah orang yang pemberani, orang yang bijaksana, orang yang alim dan orang yang sangat dermawan. Di situ disebutkan di dalam kitab-kitab yang sangat banyak seperti kitab Al-Wafayatul A'yan, disebutkan bahwasannya ada salah seorang Al-Hafidh Ibnu Dihya. Dia dari Maroko, ingin jalan-jalan ke Irak. Ketika sampai di Irak, masuk di satu kota, nama kotanya Irbil. Maka dia melihat dan pada waktu itu adalah bulan Rabiul Awal. Ya, sebagaimana kita pada bulan ini, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dilihat oleh Al-Hafidh Ibnu Dihya, ini kalau orang yang di dalam kitab-kitab hadis, kalau yang sudah dijuluki, digelari dengan Al-Hafidh, berarti sudah hafal di atas 300.000 hadis beserta sanadnya. Jadi ini bukan sembarangan ini Imam Ibnu Dihya. Subhanallah, ketika dia sampai ke kota Irbil, dia melihat daripada antusiasnya seorang raja yang ketika itu dia selalu merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan besar-besaran. Disebutkan dalam riwayat bahwasannya dia potong sampai berapa kambing. Dibagikan kepada penduduk masyarakat di kota Irbil. Dilihat oleh Al-Hafidh Ibnu Dihya, memang ini tidak ada di zaman Nabi. Ini tidak ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena dilihat ini bagus, karena dilihat ini tidak bertentangan dengan syariat, maka di sini Imam Ibnu Dihya beliau menuliskan kitab. Nama kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Kitab itu berbicara tentang sejarah Nabi,
tentang kehidupan Nabi. Akhirnya diberikan ini kitab, ini buku kepada Raja Irbil, hadiah kepada beliau. Karena dia sangat gembira tentang bagaimana merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ para ulama mayoritas, ya, kalau kita lihat para ulama mayoritas membolehkan perayaan Maulid Nabi. Ya, ini bukan haram, apalagi membuat-buat yang baru, tidak. Ini sesuai dengan syariat. Justru itu yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya satu ulama, tapi banyak ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam Abu Syama, kemudian Al-Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Semua ulama mayoritas membolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya dari Al-Qur'an? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengingat segala sesuatu bentuk kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kita. Kira-kira lahirnya Nabi Muhammad nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah kepada mereka tentang hari-harinya Allah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Zawaidul Musnad, ditulis juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasannya Ubay bin Ka'ab pernah tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apa maksud daripada hari-harinya Allah?" Maka kata Nabi Muhammad, maksud daripada hari-harinya Allah dari firman Allah itu, ingatkanlah kepada mereka, berikanlah mereka peringatan tentang hari-harinya Allah, maksudnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah nikmat yang paling besar setelah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu kita disuruh kasih ingat sama umat bahwasannya bulan Rabiul Awal ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita disuruh perintahkan untuk gembira. Mana dalil Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah." Katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Karunia Allah apa? Ya nikmat-nikmat Allah. Rahmatnya Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kita disuruh gembira. Mana dalilnya kalau Nabi Muhammad itu rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus menjadi rahmat. Jadi yang dimaksudkan ayat itu adalah rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau kita berbicara masalah ini sudah selesai. Saya tanya, di dalam Maulid itu apa saja sih? Di dalam Maulid itu ada pembacaan Al-Qur'an. Kira-kira pembacaan Al-Qur'an dilarang atau tidak? Di dalam Maulid Nabi ada pembacaan hadis. Kira-kira pembacaan hadis dilarang atau tidak? Di dalam Maulid Nabi ada sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi dilarang atau tidak? Di dalam Maulid Nabi ada pujian kepada Rasulullah. Memuji Nabi Muhammad dilarang tidak? Tidak dilarang. Sedangkan Allah puji sama Nabi, masa kita tidak boleh puji sama Nabi? Allah memuji Nabi dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Bahkan di atas daripada budi pekerti yang sangat luhur. Ya, ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu bentuk pujian Allah dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan sebutan Ya Muhammad, tidak pernah. Semua dalam Al-Quran Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan Ya Ayyuhal Muzammil, Ya Ayyuhal Mudaththir, Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhar Rasul. Tidak pernah dipanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya Muhammad. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi lain. Nabi lain dipanggil Ya Musa, Ya Yahya khudil kitaba biquwa, Ya Ibrahim, Ya Nuh, Ya Sulaiman. Semua dipanggil dengan panggilan namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ini salah satu bentuk pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gembiranya kita ini kepada Nabi Muhammad nanti, kalau kita sudah gembira setiap lahir bulan Rabiul Awal kita selalu senang. Senang. Ini Masya Allah di Gorontalo ya bikin mungkin cuman bulan Rabiul Awal ya dari masjid ke masjid mulai dari tanggal 12 Rabiul Awal.
Kalau kita pergi di Afrika, itu kakak saya sekolah di Afrika. Di Afrika itu maulid nabinya itu setiap malam sampai, bukan setiap malam lagi, pagi, siang, sore, malam. Dan mereka selama bulan Rabiul Awal dibikin sampai maulid nabi 1000 kali maulid. 1000 kali maulid nabi, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita hitung di Gorontalo tidak sampai 1000 kali. Ini 1000 kali maulid. Jadi mereka pagi, siang, sore, malam itu bikin maulid dari rumah ke rumah. Dari masjid ke masjid, karena senangnya mereka, gembiranya mereka dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Ya ini subhanallah, bayangkan gembiranya kita ini. Pernah Abu Lahab. Ibu-ibu kenal dengan Abu Lahab? Baku dapat di mana waktu itu? Abu Lahab ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang membenci Nabi Muhammad, bahkan tidak suka. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman sama Nabi. Subhanallah, Abu Lahab meninggal. Ketika dia meninggal, ternyata di dalam mimpi si Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi juga. Pamannya Nabi Abbas ini melihat Abu Lahab di dalam mimpi. Setelah meninggal, ya Abu Lahab ini kan kita sudah tahu divonis dalam Al-Quran. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Sudah divonis masuk neraka selamanya Abu Lahab. Subhanallah, ketika itu jamaah sekalian, dilihat oleh Abbas. Ketika dilihat oleh Abbas, ternyata Abu Lahab itu disiksa. Ditanya oleh Abbas, ya Abu Lahab, apakah kamu disiksa? Dia bilang, wahai Abbas, sebagaimana yang kamu lihat saya disiksa sama Allah. Terus bagaimana keadaanmu? Dia bilang, Abbas, tapi saya itu setiap hari Senin, siksa saya diringankan sama Allah. Heran Abbasnya, kok bisa? Bukannya kamu sudah divonis masuk neraka selamanya, kok masih ada peringanan lagi? Masih ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Lahab? Wahai Abbas, sesungguhnya saya waktu di dunia kamu tahu saya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi saya dulu pernah, saya punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini datang kepada baginda Nabi Muhammad datang kepada Abu Lahab. Ketika datang kepada Abu Lahab, memberikan kabar gembira bahwasannya telah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ponaannya. Jadi dikasih tahu sama Thuwaibah, ya Abu Lahab, sesungguhnya ponaan kamu telah lahir. Siapa? Anaknya Abdullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab, maka Abu Lahab merdekakan ini budak, ini hamba sahaya. Itu budak kalau misalnya dihitung sesuai dengan harga-harganya masing-masing, itu mungkin bisa sampai 1 M. Bayangkan 1 M dibebaskan seperti itu. Karena apa? Gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, karena Thuwaibah sudah memberikan dia kabar itu. Bayangkan jamaah, kata Abu Lahab, maka berkat gembira saya dengan kelahiran Nabi, saya setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak beriman. Bagaimana kalau orang beriman? Di situ ada satu syair yang berkata, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammahu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau seandainya Abu Lahab yang sudah divonis masuk neraka selamanya, akan tetapi setiap hari Senin dapat makanan, dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang beriman? Bagaimana dengan orang Islam yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa sekali, menarik sekali ya Ustadz ya. Semoga perayaan Maulid Nabi ini bukan hanya sebagai perayaan seremonial, tapi kita bisa mengimplementasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi hikmah dari Maulid Nabi, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhamu. Insya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah.
Mengharap ridhomu. Insya Allah. Alhamdulillah bagi pemirsa yang sudah bergabung di program Mengharap Ridhomu untuk tema pembahasan kita kali ini, hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini Ustadz berbicara tentang hikmah dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini Ustadz maknanya ini seperti apa Ustadz? Kemudian apakah masih relevan perayaan Maulid Nabi ini di era modern seperti saat ini? Baik, Masya Allah. Jadi memang berbicara tentang maulid ini, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu maulid. Ya, maulid itu apa? Apakah sama maulid dengan maulud? Ya, mana yang benar, maulid atau maulud? Nah, ada yang bilang maulid, ada yang bilang maulud ini, yang mana yang benar ini? Apa artinya? Kalau maulid itu artinya waktu kelahiran. Waktu kelahiran atau tempat kelahiran, dua-dua makna boleh. Itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau maulud itu sosok yang dilahirkan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan maulud. Misalnya saya punya anak saya itu disebut dengan maulud. Ini anak saya bayi, mauludnya ini mauludnya. Itu disebut dengan maulud. Orangnya yang lahir bayinya itu. Tapi kalau maulid itu waktu atau tempat kelahiran. Ya. Jadi yang pantas bilang maulid atau maulud? Masih bingung lagi, padahal saya sudah kasih maknanya. Taib. Yang benar, yang paling pas bilang maulid. Kenapa? Karena waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditanya apakah sangat relevan di zaman kita ini masih ada perayaan Maulid Nabi Muhammad? Jawabannya pasti. Ya bahkan kita harus katakan ini sangat dianjurkan. Karena kalau kita lihat, kenapa sih kalau ada maulid, kenapa ada maulid? Maulid itu mengingatkan kepada kita. Apalagi anak muda sekarang Ustadz. Anak muda sekarang coba lihat. Anak muda sekarang mana yang kalau kita lihat lebih kenal artis atau lebih kenal Nabi Muhammad? Coba lihat. Ini buktinya. Jadi kita orang punya zaman ini, zaman sudah mereka lupa kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah seperti itu, maka perayaan Maulid Nabi Muhammad harus tetap diadakan. Tapi ingat, hanya saja perayaan Maulid Nabi ini usahakan harus ada bahasa Indonesia. Harus ada penceramah yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu. Nah, kalau sudah ditanamkan kepada mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad, pasti dia akan ikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang pecinta itu kepada orang yang dia cintai pasti dia akan ikuti. Ibu-ibu cinta sama anak-anak. Cinta sama anak-anak, anak-anak minta apapun dikasih tidak? Dikasih, selagi itu baik dikasih. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, apapun yang kita diperintahkan dari beliau, maka kita akan ikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi yang pertama yang harus timbulkan di dalam hati anak-anak remaja, para pemuda di zaman sekarang ini adalah rasa cinta. Jangan anak muda, kita juga itu harus cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ini nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi kalau ibu-ibu cinta kepada artis, ya bangkit dengan artis. Cinta dengan pemain bola, ya bangkit dengan pemain bola. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai ketika di dunia. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya cinta? Nah, ini dengan perayaan Maulid Nabi. Dengan apa lagi? Dengan pengenalan kepada beliau. Ya mungkin hanya kita ini dengar maulid, baca berjanji, tapi tidak tahu maknanya. Nah, ini kita harus pelajari, cari terjemahan daripada Maulid Nabi. Di Gorontalo dibikin di Kili, bahasa Gorontalo supaya difahami oleh masyarakat Gorontalo. Bagaimana maulid, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu. Dari segi namanya, Nabi Muhammad memiliki nama yang sangat luar biasa. Dan tidak ada nasab yang paling mulia di muka bumi ini selain nasab Nabi Muhammad SAW. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Nabi. Kalau kita sudah kenal sama Nabi, subhanallah, enak.
oh ini Nabi Muhammad. Nasabnya kata beliau, saya yang paling mulia daripada nasab bangsa Arab. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi kita tahu, sekarang kalau mau tanya nasab Nabi tidak ada yang tahu. Tapi kalau mau ditanya artis punya anak, dia hafal semua. Artis punya lahir, dia tahu semua. Artisnya di mana sekarang, dia hafal di mana tempatnya. Subhanallah. Ini jauh kita dari Nabi Muhammad. Kalau kita tanya kepada para pemuda di zaman kita, jangankan muda-muda, yang tua-tua. Tanya berapa anak Nabi Muhammad? Anak Nabi Muhammad berapa ibu-ibu? Nah, itu kan wallahu a'lam bishawab semua. Coba lihat, ini bukti kemunduran. Jadi itu harus ada maulid Nabi. Kenapa kita harus buat maulid Nabi? Ini supaya kita ingat kembali. Bagaimana Nabi Muhammad itu, siapa beliau? Tak kenal maka tak sah. Tidak mungkin mengaku cinta sama Nabi Muhammad baru kita tidak kenal dengan beliau, tidak kenal dengan keluarga beliau, tidak kenal dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah cinta, insya Allah pasti kita akan ikuti kepada beliau. Tapi harus tahapan kenal dulu. Kalau sudah kenal, cinta, kemudian kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Ustadz. Untuk pertanyaan saya buka satu saja yang ingin bertanya buat ibu-ibu majelis talim yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada? Iya. Tafadhal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusna Kasim dari Majelis Taklim Babu Salam, Desa Brutaleng Barat. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara kita mengamalkan sifat ridho sehingga bisa menggapai ridho ilahi? Kedua, bagaimana hukumnya ridho kepada takdir? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua, bagaimana hukumnya ridho kepada takdir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz. Masya Allah. Jadi maulid Nabi masuk kepada ridho, ini dia sekarang ini. Oke. Jadi bagaimana supaya kita ridho? Ya, intinya bagaimana kita ridho. Ridho itu artinya menerima. Ridho itu artinya menerima. Bahasa lain disebut dengan qanaah. Qanaah itu menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kita terima, justru itu pengertian dari takwa itu adalah al-qanaah bil qalil. Menerima sedikit yang Allah berikan. Jangan kita kalau pengen hidup tenang Bapak Ibu, ibu-ibu yang pengen hidup tenang, itu jangan batengok kanan kiri. Kalau kita tengok kanan kiri pasti ada hati yang tidak ridho. Tidak terima, kenapa kok dia kaya saya punya doi begini terus sampai sekarang. Kenapa dia sudah punya rumah besar saya begini terus. Kenapa? Karena nengok kanan kiri. Justru itu kata beliau Nabi Muhammad SAW, hakikat dari kekayaan itu adalah kaya hati. Apa maksud kaya hati? Ridho dengan apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Alhamdulillah ini banyak hikmahnya. Mungkin kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, kita akan menyimpang. Iya kan? Jadi di sini banyak hikmah yang Allah berikan. Kalau seandainya semua kaya, kira-kira yang mau bangun rumah siapa? Kalau kira-kira semua itu masuk Allah pengusaha semua, kira-kira yang mau bekerja di nelayan cari ikan siapa? Tidak ada. Jadi ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Cuman hanya saja bagaimana kedekatan kita kepada Allah, ya. Dan Allah alladzi khalaqal hayata wal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk melihat siapa di antara kita amalan yang paling luar biasa. Jadi cara ridho, cara menerima takdir yang pertama adalah kita berpikir, kita langsung masuk di benak kita bahwasannya ini dari Allah. Semua kebaikan keburukan dari Allah. Saya hamba. Kalau hamba itu terserah. Mau kita berbuat baik Allah kasih masuk neraka boleh tidak? Boleh. Karena Allah yang punya sama kita. Jadi semua apa yang Allah berikan kita terima. Alhamdulillah. Dan sabar. Nah ini sabar ini bagaimana cara sabar Ustadz? Cara sabar itu banyak. Tapi intinya kata para ulama innamas sabru bitasabbur. Sabar itu dengan sabar. Sabar itu dengan sabar. Dan yang kita cari itu bukan ridho manusia. Tapi ridho siapa? Tapi banyak juga yang cari ridho manusia. Saya sampaikan Bapak Ibu, ridho manusia itu kata para ulama ghayatun la tudrak. Puncak yang tidak bisa kita gapai.
Mau apapun manusia bilang begini pasti ada yang tidak setuju. Saya kasih satu kisah yang sangat masyhur terakhir. Ada satu orang dengan anaknya, Luqmanul Hakim dengan anaknya. Itu jalan dengan keledai. Ini keledai jalan sama Luqmanul Hakim, keledainya jalan sendiri, tidak ditunggangi. Luqmanul Hakim jalan sama anaknya, tidak dinaiki ini keledai. Lewat di satu kampung, orang kampung bilang apa? Coba lihat orang, kau bodoh. Masa ada keledai tidak dinaiki? Apa kata ayahnya Luqmanul Hakim? Nak, kamu sudah dengar apa yang mereka bilang? Iya Pak. Apa mereka bilang? Kita ada keledai kata bodoh, kenapa tidak dinaiki? Dibicara sama orang, coba lihat ini manusia. Kata anaknya, Pak, kalau begitu saya aja naik dulu. Oke, kamu naik nak, nanti ayah yang jalan. Akhirnya anaknya naik di keledai, ayahnya jalan. Bawa ini keledai, anaknya di atas. Lewat di satu kampung, ternyata apa? Orang kampung bilang lagi, coba lihat anak durhaka. Dia punya ayah, dia kasih jalan, DP anak naik di keledai. Coba lihat ini manusia. Sudah, dia bilang, nak kamu dengar itu? Iya, nak sekarang kamu turun, ayah yang naik. Ayahnya naik. Akhirnya jalan, anaknya jalan. Ayahnya naik di keledai. Lewat di satu kampung, ternyata orang kampung bilang apa? Kurang ajar sekali, kasihan DP anak masih kecil, dia kasih berjalan. Coba lihat ini manusia. Manusia seperti itu. Jadi apapun yang kita buat pasti akan dibicarakan. Subhanallah, kata ayahnya, nak kamu dengar apa mereka bilang? Iya Pak. Akhirnya kata ayahnya apa? Nak sinilah kamu naik dua-dua sini. Kamu naik, saya naik. Ayo kita jalan sama-sama. Keledainya biar kita naiki dua orang. Lewat di satu kampung, ternyata orang kampung bilang kasihan itu keledai. Coba lihat. Itu manusia. Jadi mengharap ridho manusia ndak ada puncaknya, ndak ada habisnya. Di sini orang bilang begini, di sebelah tidak suka. Saya ceramah. Ketika saya ceramah ada yang bilang, Ustadz jangan terlalu keras. Oke, saya pelankan. Ini kejadian nyata di diri saya. Akhirnya saya kasih pelan, saya kasih halus, saya kasih standar. Datang orang ke saya, Ustadz angka sedikit. Ya Allah. Nah, maka dari sini saya sampaikan tidak ada habisnya. Jadi yang kita cari ridhonya selagi kita benar kita terima. Alhamdulillah. Dan yang kehidupan kekal nanti, kehidupan yang paling enak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Bagaimana Ibu? Iya. Dan buat ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema kita kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita, dan yang bertanya kita akan lanjutkan juga setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Mengharap ridhomu. Insya Allah. Ini Ustadz, cara kita mengimplementasikan nilai-nilai atau makna dari perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari dari Ustadz mungkin. Baik. Bisa. Bismillah. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang harus kita kenal Nabi Muhammad. Kemudian dengan kenal itu kita akan cinta. Setelah cinta kita akan ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat kalau kita ikuti Nabi Muhammad apa sih? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka umat Nabi Muhammad, kalau memang betul-betul kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang Allah berikan dari kita ikuti Nabi Muhammad. Dari apa saja yang harus kita ikuti, Ustaz? Semuanya. Dari ubudiyah, bagaimana kita sembah kepada Allah, urusan kita dengan Allah, wa hablum minan nas, dan urusan kita dengan manusia. Ini nilai-nilai yang kita harus ambil dari Maulid Nabi. Bagaimana sih Nabi Muhammad sholat? Nabi Muhammad sholat khusyuk. Nabi Muhammad sholat banyak rakaatnya. Nabi Muhammad sholat itu lama bacaannya. Ya, kalau kita tahajud, subhanallah, ini kalau Nabi tahajud itu jamaah sekalian disebutkan dalam riwayat, itu sampai bengkak kaki beliau. Itu sholatnya Nabi. Sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad SAW. Ini padahal manusia yang sudah dijamin masuk surga. Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi kok sholatnya masih seperti itu? Kita ini tidak tahu surga dijamin atau nyanda. Mau masuk neraka atau tidak? Wallahu alam. Ini Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Subhanallah, apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini Nabi Muhammad. Oleh sebab itu disebutkan juga Nabi Muhammad pernah sholat tahajud itu baca surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua beliau lanjutkan, masih rakaat pertama ya, Al-Baqarah, sudah habis Al-Baqarah, yang di belakang Nabi Muhammad namanya Hudzaifah. Hudzaifah bilang kayaknya Nabi Muhammad sudah mau ruku ini. Habis baca Al-Baqarah, Al-Baqarah lama jamaah. Ya, lama Al-Baqarah. Ternyata Nabi Muhammad lanjutkan baca surat Al-Imran. Kata Hudzaifah yang di belakang, oh kayaknya Nabi Muhammad habis Al-Imran semua ruku. Ternyata Nabi Muhammad lanjutkan baca surat An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Orang punya rakaat pertama inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua qul huwallahu. Jadi beda. Tapi tidak masalah. Paling tidak kita ada tahajudnya. Kalaupun kita tidak bisa ikuti bacaannya Nabi, paling tidak kita ada tahajud, kita ada duha, kita ada qobliyah, kita ada ba'diyah, kita ada witir, kita ada sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, maka dengan ini insya Allah praktek ubudiyah kita kepada Allah luar biasa. Kemudian setelah itu daripada penyakit hati, ini nilai yang kita harus ambil. Nabi Muhammad tidak sombong, Nabi Muhammad tidak pernah iri sama orang, Nabi Muhammad tidak dengki. Nabi Muhammad tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Bersih hati beliau. Dan ini benar yang disampaikan oleh Nabi. Ala inna fil jasadil mudgha. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik daging itu maka seluruh anggota tubuh akhlak kita akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak daging itu semua akhlak kita akan jadi rusak. Ala ya wayal qalb. Itu adalah hati. Jadi itu hati kasih bersih. Dibersihkan dari sombong, dari dengki, dari riya, pamer amalan. Oh saya alhamdulillah bastatus, oh alhamdulillah tadi malam baru basumbang di panti asuhan 1 karung beras. Bastatus lagi. Ini namanya riya, berarti masih ada penyakit hatinya. Maka ini yang harus dihilangkan. Cukup itu Anda dengan Allah yang tahu, tidak usah dikasih tahu sama orang. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain oke, seperti sholat 5 waktu. Mau enggak mau ya harus ke masjid misalnya bapak-bapak. Ya ibu-ibu terserah mau ke masjid atau tidak terserah. Tapi di sini amalan yang mau enggak mau nampak, itu enggak ada masalah, itu tidak ada khawatir riya. Tapi amalan yang bisa disembunyikan, diusahakan disembunyikan. Sedekah, apalagi umrah, ya mau enggak mau tahu. Ya ini juga kadang-kadang orang kalau umrah, dia undang ini orang-orang. Iya kan Gorontalo begitu kan? Diundang orang-orang semuanya, bagus, baik. Minta doa, bagus, tidak ada masalah. Masalahnya ketika diundang, sampai di rumah ini nyata ya, ini kisah nyata ini. Di perumahan, di satu perumahan ini ibu, suami istri mau berangkat umrah, haji waktu itu haji. Dia undang semuanya, RT-nya, RW-nya semuanya diundang. Sampai dikumpul di rumahnya, ibunya bicara ini, istrinya.
Istrinya bilang, Masya Allah, terima kasih Pak Lurah, Pak RT yang sudah hadir, Kepala Dusun. Masya Allah, Alhamdulillah kami diberikan izin oleh Allah, diberikan rezeki supaya bisa haji. Dan Alhamdulillah haji kami minta doa dari Bapak Ibu. Dan mungkin di perumahan ini baru saya dengan suami saya yang berangkat. Coba lihat. Padahal dia sudah, ini amalan baik. Subhanallah sebelum berangkat so habis tapi amalan. Dia bilang, iya Pak kan, iya Pak, ini sisanya. Saya bilang, ya Allah habis amalan. Belum berangkat sudah habis amalannya, sudah pamer sama orang. Kasihan, maka ini yang harus dibersihkan Bapak Ibu. Setelah ubudiyah kepada Allah, kita harus perhatikan sesama manusia. Lihat bagaimana kehidupan Nabi, ini pentingnya maulid. Ini nilai yang harus kita ambil. Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Kalau istilahnya sekarang ini kalau dilempar dengan batu, balas dengan tapi sekarang sotabu balik orang bilang. Orang lempar dengan batu, balas dengan bunga tapi lapis dengan pot. Bunga tapi lapis dengan apa? Nah ini salah ini. Yang benar itu balas dengan kapas. Ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci maki beliau sabar. Dihina beliau sabar. Bahkan dilempari pakai batu Nabi Muhammad sampai berdarah kakinya, patah giginya, beliau doakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika datang malaikat kepada beliau lagi berjalan di kota Taif, berdakwah di jalan Allah, ternyata diusir oleh penduduk kota Taif. Sampai di bawah kaki gunung beliau Nabi Muhammad menangis. Beliau menangis kenapa? Karena dipikir dosa-dosanya. Padahal Nabi Muhammad tidak ada dosa. Menangis beliau. Datang malaikat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah kamu mau saya angkat 2 gunung di kota Mekah itu saya hantamkan kepada mereka, saya benturkan kepada mereka. Kalau kita bagaimana itu? Kalau saya bukan bilang begitu, saya bilang jangan cuma 2 itu, ambil yang semua di satu dunia. Kong bagi pada orang. Tapi Nabi Muhammad apa jawabannya? Kata beliau, kalla, jangan. Inni la arju ayyukhrijallaha min sulbihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan kata Nabi, saya berharap mudah-mudahan dari kedua mereka dari anak sulbih mereka, anak cucu mereka, insyaallah masih ada yang bisa menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi ikuti Nabi Muhammad dari kesabarannya, dari akhlaknya, tutur katanya, semuanya. Insya Allah ini nilai yang kita bisa ambil dari perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amin. Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang ingin bertanya, saya mulai dari mana ini? Ini ada bapak-bapak juga yang ingin bertanya, bagaimana? Oke, dari sebelah sini dulu Pak ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Adam dari Majelis Nurul Falah Desa Pulau Talangi. Pertanyaannya Pak Ustadz, yang kita ketahui bersama di Gorontalo ini tradisi kita dikilih. Nah yang ingin saya tanyakan, amalan apa yang akan kita kerjakan atau kita amalkan dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Jadi di Gorontalo kan ada istilahnya musalawati, baca dikili. Maka di sini bagus amalannya, tidak ada masalah. Tapi juga kita harus tambah. Di rumah kita itu usahakan di bulan Rabiul Awal ini perbanyak baca sholawat. Ya, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita kalau masuk bulan Ramadan, bukan berarti di bulan lain berarti tidak bersolawat dong. Enggak, di bulan lain kita bersolawat. Tapi ketika di bulan Rabiul Awal, karena ini bertepatan dengan kelahiran Nabi, kita mengingat Nabi Muhammad, maka kita perbanyak solawat. Di situ kata para ulama, sebenarnya sih mana lebih afdal, bulan Rabiul Awal kelahirannya Nabi atau Lailatul Qadar? Bingung kan? Kelahirannya Nabi, sebagian ulama mengatakan kelahirannya Nabi itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kok bisa? Karena memang karena tidak mungkin ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, mungkin tidak ada Lailatul Qadar. Oleh sebab itu para ulama mengatakan demikian. Jadi, tapi tetap kata para ulama, Lailatul Qadar yang lebih afdal. Cuman di sini saya sampaikan, ketika di bulan Rabiul Awal amalan ditambah baca sholawat.
Dan kita harus punya keyakinan, punya niat yang luar biasa. Bahwasannya tidaklah keluar bulan Rabiul Awal kecuali kita sudah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi. Coba, semangat. Para ulama itu mereka kalau masuk bulan Rabiul Awal mereka berusaha. Perbanyak sholawat mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Perbanyak ikut sunnah Bapak Ibu. Ini kita ini mengaku cinta tapi tidak kita ikuti. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki apa? Bingung ini, tidak tahu. Kaki dua-dua, belum pakainya ini. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu sunnah Nabi. Tapi banyak kita yang lalai. Keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Masuk masjid pakai kaki apa? Keluar masjid? Khilaf antara ulama yang ada di kajian hari. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang harus kita lihat amalan itu perbanyak sholawat, dua saja. Perbanyak sholawat dan perbanyak mengikuti sunnah Nabi. Dengan niat insya Allah setelah keluar bulan Rabiul Awal, sunnah-sunnah ini kita bisa jaga. Berkat keberkahan bulan Rabiul Awal. Ini insya Allah mudah-mudahan daripada amalan ini bisa bermanfaat. Iya. Selanjutnya dari sebelah sini. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Mas Atmato dari Tamirul Masjid Al-Husna. Pertanyaan saya, kenapa cuman Nabi Muhammad yang diperingati hari kelahirannya, sedangkan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali Ustadz ya. Kenapa hanya Nabi Muhammad? Nabi-nabi lain sebelumnya tidak ada. Tafadhal. Sebenarnya jawabannya singkat. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Kita umat Nabi Musa atau umat Nabi Muhammad? Kalau kita umat Nabi Musa, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Karena kita umat Nabi Muhammad, berarti yang kita peringati peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Sudah selesai jawabannya. Wallahu a'lam. Singkat, padat dan jelas ya Ustadz ya. Bagaimana Ibu? Iya. Iya, untuk yang ingin bertanya ditahan dulu ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Mengharap ridhomu. Luar biasa. Nah, yang ingin bertanya silahkan bisa, ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Saripi dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Desa Popodo. Pertanyaan saya, setiap tahunnya kita ini melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini saya bertanya bahwa balasan apa yang hendak kita peroleh dari Allah ataupun dari Nabi Muhammad SAW setelah kita mengerjakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik. Yang pertama yang kita dapatkan manfaat ketika kita merayakan perayaan Maulid Nabi adalah cinta. Jadi dengan membacakan sejarah Nabi Muhammad, membacakan daripada pujian-kepujian kepada Nabi Muhammad akan menimbulkan cinta. Dan para sahabat itu paling luar biasa memuji Nabi. Bahkan ada salah seorang sahabat yang berkata, salah seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Beliau pernah berkata, wa ahsanu minka lam taraqattu ainun. Dan keindahan kamu wahai Nabi Muhammad tidak pernah dilihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan sesungguhnya ketampanan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah terlahirkan daripada wanita manapun. Wa khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu diciptakan wahai Nabi Muhammad, engkau wahai Rasulullah diciptakan terbebas dari segala macam cacat, aib, kekurangan.
Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau pesan daripada ciptaanmu ini sesuai pesananmu sendiri. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Mau taruh di mana hidungnya, mau taruh di mana matanya, mau bagaimana bentuknya, itu seakan-akan sendiri yang Nabi Muhammad minta. Tapi ini keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu ketika Nabi Muhammad keluar daripada rumah, kemudian waktu itu lagi bulan purnama. Dilihat oleh sahabat bulan purnama, kemudian dilihat wajah Nabi, dilihat bulan purnama, dilihat wajah Nabi. Kata Nabi, kenapa engkau? Kata orang ini, sahabat ini, ya Rasulullah, saya melihat bulan, saya melihat wajahmu. Demi Allah, wajahmu lebih terang daripada bulan itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Jadi ini rasa cinta mereka para sahabat ketika bagaimana membaca sejarah, membaca bagaimana pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita dapatkan daripada merayakan perayaan Maulid Nabi seperti kisahnya Abu Lahab tadi. Abu Lahab yang diringankan siksanya setiap hari Senin. Ya, padahal tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi rasa cinta, rasa gembira saja, gembira. Bukan cinta, gembira. Gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Maka di sini Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Bagaimana kita dengan orang Islam yang beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, selalu gembira dengan Nabi Muhammad. Masa kok bisa disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Nah, ini salah satu manfaatnya. Kemudian berikutnya, daripada manfaat kita memperingati Maulid Nabi, pahalanya membaca sholawat itu luar biasa loh pahalanya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidatan. Barang siapa yang bersolawat kepada saya, kata Nabi, 1 solawat, maka Allah berikan dia 10 rahmat. Kalau 2, 20, coba lihat, 30 rahmat, 10, 100 rahmat yang Allah berikan. Itu manfaat daripada solawat. Bahkan ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, namanya Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, saya perbanyak solawat kepadamu, kira-kira berapa kali banyak solawat saya bisa baca kepadamu dalam setiap hari? Apa kata Nabi Muhammad? Terserah kamu. Kata Ubay, ya Rasulullah, kalau begitu saya baca sepertiga. Ada yang bilang 1/4 sampai 2/3. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu, kalau kamu baca setiap hari solawat kepada saya, tukfahammak wa yaghfur laka dhumbak wa yaghfur laka dzambuk. Allah ampuni dosa kamu dan Allah hilangkan rasa galau, rasa gelisah, rasa gundah. Banyak utang ibu-ibu? Banyak utang? Perbanyak baca sholawat. Nah, kalau banyak utang, perbanyak baca sholawat. Insya Allah dengan amalan itu, pahala yang kita bisa dapatkan daripada keutamaan merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, mungkin dari Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Jadi insya Allah dengan momen daripada Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita ajak anak-anak. Anak-anak itu yang paling penting. Di rumah itu kalau bisa langsung sama-sama beli buku atau putar di YouTube sama Ustadz, cari Ustadz yang ada di YouTube. Misalnya seperti Buya Yahya. Atau misalnya seperti Ustadz Abdus Somad, tulis, tek, kemudian muncul. Ketika muncul, cari perayaan Maulid Nabi, kehidupan Nabi Muhammad dengan keluarga. Insya Allah dengan lihat itu, kita dengar, kemudian kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah keluar bulan Maulid Nabi Muhammad, keluar bulan Rabiul Awal, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan semua kehidupan kita semua bercermin dari kepada kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala sucikan hati kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa wal ridha wal istiqamata fil qawli wal a'mal wal i'tiqad ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زد لنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم زد لنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kesempatan sudah berkenan hadir dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan dengan topik pembahasan yang berbeda dan insya Allah semoga dengan pembahasan ini bisa menambah pengetahuan referensi pengetahuan Islam kita terlebih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan semoga bisa menambah keberkahan kita ya amin ya rabbal alamin. Pemirsa, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus dijadikan titik pijak untuk meneguhkan kembali komitmen mencontoh perilaku Nabi. Dengan semangat ini kita berharap dapat menebar dakwah Islam dengan penuh kedamaian. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي سوقا ولطيبة درفت عسكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي